Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika insyaallah minasyahidin wasyakirin wal amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian serta adik-adik para pelajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah bahwa pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan adik-adik pelajar tadi pagi-pagi sudah main bola. Sehat, jadi habis olahraga tidak ngantuk, ya, semangat ngajinya. Jadi sehat jasmani dan sehat rohani. Waktu yang kurang lebih 60 menit kita coba isi hasanah pengetahuan kita dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita. Kali ini sampai pada cabang iman yang ke-42, yaitu sederhana dalam membelanjakan harta. Sederhana dalam membelanjakan harta. Kenapa? Karena harta yang kita punya sekarang ini sebetulnya bukan punya kita. Itu punya Allah. Kita cuma dititipi. Kita dititipi, diamanahi oleh Allah, suruh megang hartanya Allah. Jadi kita cuma dititipi. Kalau dititipi itu berarti harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya nanti di akhirat akan ditanya, uang kita apakah untuk dimasukkan ke kotak amal, apa untuk nyawer biduan. Itu akan ditanya oleh Allah. Kalau masukin kotak amal jadi sedekah jariyah, membantu kita pada waktu di alam barzakh atau di alam kubur. Nah, kita terbantu oleh sedekah jariyah kita. Tapi kalau untuk nyawer biduan, walaupun cuma 10.000, 20.000, itu akan membebani kita. Inilah. Jadi harta itu sebetulnya milik Allah, kita hanya dititipi, maka kita harus bertanggung jawab.
sen demi sen, rupiah demi rupiah, itu harus bisa kita jawab. Sistem akuntansi Allah Subhanahu wa taala pastinya lebih baik dari para akuntan di dunia ini. Saya pernah jadi bendahara sekolah. Pernah jadi bendahara sekolah, itu kerjaannya mengelola uang. Zaman dulu di DKI juga sekolahan masih bayar, kurang lebih tahun 90-an ya, itu masih bayar, belum ada blok grant. Jadi bayarannya uangnya itu dari orang tua murid. Kemudian ada POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Nah, di sana ada pengawas keuangan. Itu saya menghitung selisih 45 perak, bukan 40.000. Itu dicecer, Pak. Ini mana 45 perak? Saya jawab, Pak, saya ganti aja deh 45 perak dengan 100 perak gitu. Kan banyak kan itu. Tapi akunting nggak mau. Saya bukan nanyain Bapak harus mengganti katanya, tapi ini kemana udah 45 perak? Itu baru di dunia, dan itu baru pengawas tingkat sekolah, belum kalau dibawa ke inspektorat, ke BPK, apalagi ke KPK. Waduh, ya nembe ini duit 100 miliar, nah, misalnya gitu. Susah. 45 perak saja saya pernah sampai kesulitan, walaupun agak ketawa juga sih, cuma 45 perak gitu. Saya ganti nih 100 perak gitu. Enggak begitu sistem akuntansi. Ya. Ini akuntansi dunia. Apalagi akuntansi akhirat yang ngitungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung punya metode yang sangat akurat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kelihatan semua. Nah, itu metodenya begitu. Enggak ada yang terkurangi. Nah, makanya kita dalam membelanjakan harta, dalam menggunakan harta itu memang harus akurat, terukur. Bahasa akuntansinya akuntabel. Ini yang jagonya ini. Akuntabel itu. Artinya akuntabel bisa dihitung oleh semua orang, bisa dilihat oleh semua orang. Dihitung oleh Bapak ini ya sama, dihitung oleh Bapak ini ya sama, asal mengerti tentang hitungan itu tadi, debit kreditnya. Oh, ini pemasukan segini, pengeluaran sini, uraian pengeluarannya apa? Ini untuk ini. Nah, ini dilihat oleh siapa saja, dihitung oleh siapa saja sama. Itu namanya akuntabel. Itu. Nah, nanti di akhirat ya begitu. Kita yang sendiri bisa melihat. Oh iya, duit saya waktu itu dipergunakan buat ini, buat ini. Jadi udah nggak bisa ngelak lagi, nggak bisa ngelak lagi. Nanti ada faktanya kok, seret dibuka. Iya, ada datanya nanti. Aduh, iya, malu banget kan nanti. Nah, inilah sederhana. Pasti sederhana itu. Sederhana jangan ukurannya itu ya, jangan ukurannya rumah makan Padang. Rumah makan sederhana tapi mahal karena memang enak. Alhamdulillah.
Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Bani Israil atau surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat ke-29 sebagaimana di makalah ini, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fata'uda malumam mahdzura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, nanti engkau akan tercela dan menyesal. Ini kalau ngaji ayat ya itu perlunya diterjemahkan dan ditafsirkan. Kalau cuma baca terjemahannya apa ya, janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Gimana kira-kira? Gini ya, terbelenggu pada lehermu tuh begini. Ini tafsirnya pelit. Ini tafsir pelit gitu. Ada apa sumbangan masjid, cuek aja. Ini gambaran orang pelit. Aduh gitu lah. Membelenggukan tangannya di leher. Jadi ini bahasa sandi ya. Jangan engkau bertopang dagu. Bertopang dagu kan ini. Artinya apa ini bertopang? Malas ya. Kalau orang cuma ongkang-ongkang kaki aja. Nah, iya gitu. Ongkang-ongkang kaki ya, cuek-cuek aja kan. Yang lain pada kerja bakti deh ongkang-ongkang. Itu bahasa-bahasa sandi. Makanya perlu kita ngaji. Kita perlu ngaji. Tadi dalam dalam rakaat kedua saya baca walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah menurunkan ayat-ayat ini dalam kitab, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini juga termasuk mutasyabihat. Artinya perlu dijelaskan. Yang muhkamat instan. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Udah jelas itu perintah untuk berpuasa. Nah, kalau ini jangan kalian terbelenggu tangannya di ini. Berarti kan yang dilarang cuma begini, ya. Udah bahaya kalau cuma maknanya cuma sampai segitu. Apa yang maksud tadi? Jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit terus wala tabsutha kullal basti. Jangan juga mengulurkan tangannya berlebihan, maksudnya royal. Jangan juga terlalu royal. Berlebihan, nraktir mulu kerjaannya. yang senang yang ditraktir. Ya. Iya. Wih, bapak itu mah baik, nraktir mulu. Iya. Baik kata yang ditraktir, ya. Kata Allah nggak baik. Jadi sekali-kali boleh traktir, ya, menyenangkan teman. Traktir juga orang yang perlu ditraktir. Orang kaya ditraktir, itu menggarami air laut. Iya. Waduh, bahasa hadisnya. Segenggam terigu yang masuk ke perut orang lapar itu lebih baik daripada tahajud.
semalam suntuk. Terigu itu mungkin bakwan ya. Bakwan, bala-bala, atau jalabia atau apa gitu ya. Dimakan oleh orang yang lagi lapar, oleh orang miskin ya, orang duafa. Iya. Itu lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Masya Allah. Ya, tahajudnya kuat, tapi pelit banget. Nah, itu tidak lebih baik. Jadi jangan kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, itu artinya jangan pelit. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkan tanganmu, itu artinya royal. Kenapa? Karena nanti engkau akan tercela dan menyesal. Itu tadi ya. Ini asbabun nuzulnya, histori turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah royal. Rasul royal ditegur. Royal gimana? Rasulullah itu dapat hadiah, banyak hadiahnya, kain katun bagus-bagus ya, katakanlah gamis bagus-bagus gitu ya. Itu dari orang yang tadinya kafir terus diislamkan sebagai rasa syukurnya. Jadi Rasulullah itu kalau dakwah itu kan memang menggembirakan. Bahasa beliau namanya hujumah tabsyiriyah. Dakwah menggembirakan. Jadi mendakwahi orang itu menggembirakan. Nih, ini surga, ini neraka. Kalau kamu tidak taat pada Allah, neraka. Tapi kalau kamu taat pada Allah, ini surga. Surga tuh begini, gini, dijelaskan. Orang ngerti, gembira. Dakwah menggembirakan. Itu bukan dakwah mengancam. Iya, pengajian bikin orang serem gitu ya. Rasulullah menggembirakan, sehingga orang begitu didakwahi, begitu masuk Islam itu gembiranya bukan main, kasih hadiah. Hadiahnya banyak. Beberapa kain katun yang bagus-bagus dihadiahi. Nah, Rasulullah biasanya kalau dapat hadiah gitu terus bagi-bagi gitu. Jadi bukan mumpung dapat buat sendiri, enggak, dibagi-bagi pada sahabat. Bagi-baginya royal, brok. Nah, udah dibagi habis, datanglah orang-orang miskin minta pada Rasulullah. Rasulullah nyesel. Ya Allah, nggak bisa ngasih, dia orang yang lebih membutuhkan. Kepada saudara ini, pada ini, sahabat-sahabat yang mungkin kaya dibagi. Begitu datang orang-orang miskin, Rasulullah nggak bisa membagi. Itu nyesel. Kita juga begitu. Kita punya uang banyak, punya beras banyak, jangan brol. Ngasih, tapi siapa yang perlu dikasih gitu. Jangan sampai menggarami air laut. Nggak bakal asin karena garam kita udah asin ya. Gitu ya. Jadi lihat yang perlu dikasih, siapa yang perlu dibantu. Kenapa? Karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia masalahnya. Nah, tekanan ayat ini adalah jangan boros. Karena sikap boros itu sama dengan perbuatan setan. Ini dalam surat Bani Israil juga ayat yang ke-27. Kayak ayat 26-nya larangannya wala tabziro, jangan kau mubazir, karena ini ayat 27-nya innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana lirabbih kafura. Sesungguhnya para pemboros itu saudaranya setan.
Sedangkan setan itu kufur terhadap Allah. Jadi jangan mubazir. Ini saya biar nggak mubazir, ini agak jauhin dikit. Ini aja yang diminum. Mudah-mudahan nanti bisa habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak juga airnya diminum silahkan dan harus habis. Ya, baru dibuang, jangan baru setengah dan dibuang. Kalau belum habis dibawa aja di rumah, bisa buat minum lagi, menghemat. Ya, itu jangan mubazir. Ini jangan mubazir. Kadang-kadang banyak karena mau diminum sedikit dibuang gitu. Coba biasakan diri untuk berhemat, karena itu apa? Itu perintah Allah. Itu. Jadi jangan dicela kalau ada ibu-ibu pulang ngaji bawa lemper, bawa apa gitu ya, karena itu lebihan ya. Sayang ya daripada lihat banget. Saya senang kalau ngaji sama ibu-ibu kuenya banyak soalnya Pak. Banyak Ustaz yang beralih. Iya. Aduh. Iya. Itu. Tapi di sini juga ada nasi uduk kok ya. Iya. Iya. Bisa itu. Apa biar enggak terbuang. Biar enggak mubazir. Karena mubazir itu setan. Ini Rasulullah bersabda, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara walaftaqara man iktasoda. Artinya tidak akan rugi orang yang beristikharah. Istikharah itu apa ya? Salat untuk apa? Oh iya, minta petunjuk. Memilih minta petunjuk kepada Allah. Istikharah. Istikharahnya dengan ikhlas. Kosongkan dulu otaknya. Kosongkan dari pilihan kita. Cuci dulu ya. Jangan di otaknya sudah saya mau pengennya anis misalnya gitu ya. Istikharah ya dapatnya anis gitu. Mudah-mudahan begitu gitu. Gitu. Ya, kosongkan dulu kalau istikharah kosong dulu. Ya, kosong dulu. Nanti istikharah kalau ikhlas itu mendapat petunjuk dari Allah berupa ilham namanya, bukan wahyu, karena wahyu udah selesai. Ya, nggak ada lagi wahyu, nggak ada lagi yang akan dapat wahyu kecuali ibu wahyu. Iya, ada Pak Wahyu. Itu ya, yang dapat bu wahyu. Jadi istikharah minta petunjuk. Itu nanti apa yang diperoleh, itulah petunjuk dari Allah. Tidak akan rugi. Kenapa? Karena itu adalah yang terbaik menurut kita dari Allah. Itu. Ya. Menurut kita adalah Allah. Mantap jadinya. Jadi itu tidak akan rugi. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Apa artinya? Segala sesuatu yang untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum itu dimusyawarahkan dulu. Kalau sudah hasil musyawarah, walaupun salah, enggak disalahin. Musyawarah dulu. Kalau udah musyawarah, salah tanggung bersama-sama. Benar, bahagia bersama-sama. Tapi kalau jalan sendiri nggak pakai musyawarah, begitu salah dicaci maki oleh orang lain. Sok tahu sih, kagak ngomong-ngomong. Gitu. Jadi pentingnya musyawarah dalam hal-hal untuk umum dan punya waktu.
Tidak akan melarat orang yang qanaah. Qanaah itu sederhana. Nah, qanaah nerimo itu ya, jadi hidup sederhana. Itu tidak akan melarat karena tercukupi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan atau surat ke-25 ayat yang ke-67 juga disebutkan bahwa salah satu hamba Allah yang Maha Pemurah adalah yang membelanjakan hartanya tidak boros dan juga tidak kikir, tidak pelit. Tidak pelit tapi tidak royal banget. Ini itu kalau cerita tentang ibadur rahman diawali dari itu ayat yang punya ayat 63 kalau salah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya sampailah pada wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menafkahkan hartanya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tapi di antara keduanya secara wajar. Waduh. Ya, termasuk membelanjakan harta untuk rumah tangga kita sendiri. Bapak-bapak biasanya uangnya dipegang oleh bapak-bapak atau oleh ibunya, oleh istrinya. Ada yang pegang oleh istri, ada yang oleh suami. Harus nyari lagi. Jadi itu terserah ya. Prinsipnya suami itu kepala keluarga, pemimpin. Terserah mau pakai manajemen yang apa, mau uang itu bruk diserahkan kepada istri kalau dianggap istrinya bisa melaksanakan program ini, bisa memanage keuangan, tidak pelit dan tidak waras. Kita tahu istri kita bisa nih, gitu. Iya, serahkan. Kita tinggal kontrol. Gitu. Kalau kita nilai istri kita tidak bisa itu, senangnya bawaannya ke mall mulu. Dikit-dikit ke mall. Kalau ke mall duit 1 juta 1 jam habis gitu ya. Padahal butuhnya nggak seberapa, pergi ke mall. Dinilai begitu, boleh uang kita pegang, kita keluarkan sesuai kebutuhan. Paling istrinya, bapak ini pelit banget, nggak apa-apa. Dikatain itu nggak apa-apa, dikasih pengertian. Kadang-kadang ada yang gitu pak. Suami jangan kalah, nggak boleh kalah. Tapi harus dengan yang ma'ruf, harus dengan yang baik. Gitu. Ya, ini para istri juga harus tahu, harus mengerti. Bukan berarti suaminya pelit, tapi memang bertanggung jawab. Ini bertanggung jawab pada Allah nanti. Gitu. Ini jadi membelanjakan harta kita, walaupun kita kaya, harus tetap sederhana. Itu Nabi Sulaiman itu kaya raya, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, beliau tidak sombong ketika diagung-agungkan oleh rakyatnya, dipuji-puji dengan kekayaannya itu. Apa jawabnya? Haza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. Jadi merasa ini titipan dari Allah. Maka Nabi Sulaiman itu hidupnya sederhana, tidak beral-beral, karena ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga belajarnya, ya, pelajaran dari Allah melalui semut. Pelajarannya dari Allah melalui semut. Jadi Allah memberikan pelajaran dengan berbagai cara. Itu semut memberikan pelajaran kepada Nabi Sulaiman. Kayak Habil atau Qabil itu dikasih pelajaran oleh Allah melalui burung gagak. Bagaimana cara menguburkan bangkai saudaranya, jenazah saudaranya itu. Oh gitu. Itu namanya hidayah kan. Hidayah melalui apa saja. Allah memberikan hidayah kepada Nabi Sulaiman melalui semut. Semut itu makannya kan sedikit. Nabi Sulaiman melakukan riset kepada semut. Biasanya 10 ekor semut menghabiskan sepotong roti segini ya katakanlah sehari. Semut itu dimasukkan ke toples, terus dikasih roti segini nih. Mestinya itu 1 hari habis. Begitu 1 hari dilihat lagi belum habis. 2 hari belum habis. 3 hari belum habis. Nanya, mut ini semut gitu ya. Karena Nabi Sulaiman lo bisa ngomong sama binatang, Pak. Iya, termasuk pada semut. Kali begini kali ya saya itu. Kok itu rotinya nggak habis gitu ya? Kata, kok nggak habis mut? Semut jawab, aku biasanya berkeliaran di mana-mana, rezekiku bertebaran dari Allah ada di mana-mana. Sekarang aku dikurung di sini dengan makanan segitu, maka aku hemat-hemat. Nabi Sulaiman, masya Allah, pelajaran berhemat gitu Pak. Bentar lagi. Kita mah begitu kasih abok habis gitu ya. Belajarlah sama semut. Nabi Sulaiman dapat hidayah dari Allah melalui semut itu. Jadi begitulah bahwa kita ini harus hidup sederhana walaupun kaya tetap harus sederhana. Ini yang berat. Belajar jadi orang kaya gitu. Belajar jadi orang kaya. Kalau jadi orang miskin gampang lah belajarnya ya. Belajar jadi orang kaya. Apa orang kaya itu? Satu, orang kaya itu harus dermawan. Itu perlu belajar. Saya nggak kaya ya, belum bisa sih jadi orang kaya. Ayo belajar dulu. Apa pelajaran pertama? Pelajaran pertama jadi orang kaya adalah dermawan. Dermawan aja dulu, nanti jadi bisa. Yang kedua, sederhana. Karena orang kaya juga harus tetap sederhana. Udah masih miskin, udah boros banget gitu ya. Belajar sederhana. Itu. Ini dia dalam surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 31 Jungto, bahasa hukumnya nih. Jungto surat 6 ayat 141. Jadi kalau bahasa itu di pengadilan tuh hukumnya pasal sekian, jungto sekian. Artinya pasal pendukungnya ya, ayat pendukungnya. Ini dia. Surat 7 ayat 31 jungto surat 6 ayat 141. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, kata Allah, pakailah perhiasanmu atau pakaianmu yang indah di setiap masuk ke masjid. Jika beribadah masuk ke masjid, ambillah pakaian yang bagus. Saya tadi ambil sama istri, tumben ambilin jaket, jaket. Tapi maaf ada ininya, bukan saya promosi ini, ada capnya. Ada cap, kebetulan yang diambilin ini, itu. Suruh ambil pakaian yang bagus.
supaya berwibawa. Orang Islam berwibawa. Sarung yang bagus, jangan sarung bekas kemul. Kemul tau nggak Pak? Selimut udah pada ngelinting bawahnya dan bau keringet gitu ya, pakai ke masjid nggak elok. Kalau nggak ada apa boleh buatnya itu pakai sarung yang bagus, baju yang bagus, yang rapi. Ini perintah ya, ini perintah ya. Ya Bani Adam, hai anak Adam, khuzu ambillah zinatakum, perhiasanmu, maksudnya pakaian yang bagus, indah kuli masjid, ketika setiap masuk ke masjid. Wakulu, makanlah, wasrobu, minumlah. Boleh makan, boleh minum. Nah, walah tusrifu, ojo paken. Tong loba teuing. Ya, jangan banyak karena itu disebutnya berlebihan. Cuman saya kalau diambilin sama petugas sana kebanyakan ya. Iya, jadi nanti harus ditaruh. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sederhana aja, makan jangan terlalu kenyang, cukup sampai kenyang, jangan terlalu kenyang. Kalau kenyang segini, terlalu kenyang segini, itu engap, nah artinya pengap, dibegah ya. Karena isi perut itu harus diisi dengan 3 komponen, berat, padat, nasi misalnya ya, air, udara gitu. Kalau box segini udaranya nggak ada, megap-megap gitu ya, itu ilmu kesehatan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi berpakaian yang indah-indah juga nggak berlebihan. Jangan di sini, karena ini ambillah pakaianmu yang bagus-bagus, ambillah perhiasanmu, tapi di belakangnya kan jangan berlebihan. Bukan gelang kok sampai segini. Ada ibu-ibu gelangnya sampai segini, Pak. Gitu. Ya. Iya. Atau kayak siapa Hotman Paris gini-gini. Berlebihan. Ya. Ya cincinnya 1 aja cukup itu. Buat peneng. Jadi kalau lama hilang yang 1 yang pakai bacaan gitu. Iya mungkin. Kalau kebanyakan gini kayak tesi. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal baza'ata minal iman, sesungguhnya hidup sederhana adalah sebagian dari iman. Hidup sederhana. Sekali lagi, ini bukan ajaran untuk jadi orang miskin. Oh, orang Islam tuh harus miskin. Enggak, suruh kaya. Ya, kerja. Gua kulit malu kan? Itu suruh kerja supaya apa? Supaya kaya. Kenapa? Karena maqamaddin illa bil mal. Tidak akan tegak Islam itu kecuali dengan dukungan mal, amwal kita, harta kita. Tuh. Jadi kita suruh kaya, tapi suruh hidup sederhana. Gaya hidupnya gaya hidup sederhana. Sepatu ya cukup sepasang, 2 pasang cukup. Sepatu pantofel untuk kerja 1, sepatu cat untuk olahraga 1, cukup. Nah sepatu kok 30 pasang. Sampai dirak-rak ini sepatu jejeran yang meling-meling, yang gimana? Itu berlebihan. Ya. Jadi ya sederhana. Bukan tidak mampu untuk beli sepatu banyak, tapi ada yang harus dibelanjai yang lain. Banyak anak-anak yang tidak punya bapak karena bapaknya sudah meninggal lebih dahulu, nggak ada yang ngurusin.
perlu kita sokong oleh kita. Dari yang mau beli sepatu 30, belinya 2 aja, yang lainnya untuk menyokong anak-anak yatim. Kan itu hidup sederhana. Bahkan dalam kesederhanaan ini pada yang sepele, ini yang terakhir nih yang sepele. Apa sepelenya? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Sa'ad sedang berwudu, terus airnya kebanyakan. Rasulullah negur. Ya. Apa tegurannya gini? Ma hadas sarafu. Mengapa kamu boros? Si Sa'ad sedang wudu, nyaut. Afil wudu'i israf. Apakah dalam berwudu juga disebut berlebihan ya Rasulullah? Israf gitu. Rasulullah menjawab, "Na'am. Wa in kunta ala naharin jarin." Kayaknya titiknya ketinggalan, Pak. Tolong ditambahin titik di bawah huruf H jadi huruf jim. Jarin, bukan harin. Na'am wa in kunta ala naharin, itu harin. Harusnya ada titiknya di bawah. Jadi jarin. Yang bawa pulpen ditambahin, yang enggak ada pulpen diingat-ingat, nanti di rumah dikasih titik. Jarin itu artinya mengalir. Jariyah bersifat mengalir. Sedekah jariyah artinya sedekah yang pahalanya terus mengalir sampai di alam kubur. Gitu. Naam wa in kunta ala naharin jariyah, walaupun kamu berwudu di sebuah sungai yang mengalir airnya, sungai besar, airnya banyak, ya di Cisadane atau di Citarum atau di CBL, ya kita wudu tetap aja harus menggunakan air dengan sederhana. Jangan mentang-mentang di air CBL banjir lagi ya. Boleh. Tetap harus menggunakan seperlunya. Apalagi di keran. Airnya mompanya pakai listrik, perlu biaya. Jangan gitu. Adik-adik ya, semuanya ini wudhu aja nggak boleh berlebihan. Mandi junub nggak boleh berlebihan juga. Cuci tangan, cuci bagian depan dan belakang, ada berwudu, sisakan kaki, guyur, ratakan. Udah rata, udah disampo, udah dibilas, udah jangan sampai 3 bak habis. Bapak mandi gajah. Ya, jadi tetap sederhana sesuai dengan kebutuhannya. Lah, kita kadang-kadang bulan Ramadan itu sering pada terjadi pemborosan yang luar biasa. Buka bersama misalnya. Buka bersama, dan sering diundang ceramah, buka bersama, banyakkan makanannya daripada jamaahnya. Ya walaupun saya dibungkusin juga di rumah juga udah masak ya, lebihan juga. Jadi tolonglah kalau berbuka bersama, ya orang yang mau datangnya puasa diperkirakan dulu, terus makanannya sederhana aja. Nggak usah mewah banyak gitu, terutama banyaknya itu banyak kelebihan itu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa inna syaitana li rabbihi kafur. Inilah Bapak sekalian materi kita pada saat ini. Hidup sederhana itu adalah bagian dari cabang iman. Maka
Kita harus kaya tapi tetap hidup sederhana. Barakallah. Sebelum tutup, barangkali ada yang mau dialogkan, kami persilakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Jadi ayat ini turunnya setelah ini, Pak. Betul. Setelah ada Iya. Iya. Yasir Abu Hikam itu di zaman Rasulullah, Pak. Iya, di zaman Rasulullah. Iya. Baik, ya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Ada sedekah yang dikasih semua kayak bapak. Kamu bersedekah semua harta kita. Kamu buat anak istri ini hanya Allah sama Nabi aja. Gimana itu? Jadi ketika Rasulullah menerangkan betapa besarnya nilai sedekah, terutama sebelum futuh Mekah, itu sedekahnya nilainya lebih besar. Jadi harta yang disedekahkan atau yang diinfakkan sebelum futuh Mekah, ekspansi Mekah belum. Ini kan udah di Madinah. Jadi kan Rasulullah bersahabat adanya di Mekah, terus kemudian hijrah ke Madinah karena di Mekah tidak bisa menegakkan nilai-nilai Islam. Pindahlah ke Yasrib yang kemudian jadi Madinah. Setelah di Madinah, Rasulullah berkewajiban untuk mensiarkan agama Islam kemana-mana, termasuk yang pertama adalah ke Mekah, tempat kelahirannya. Maka Mekah harus Islam dulu nih. Nah itu, ini namanya futuh Mekah. Nah sebelum futuh Mekah itu orang berzakat, orang berinfak, orang bersedekah nilainya lebih tinggi dibandingkan setelah itu, karena ini untuk biaya perjuangan. Kalau udah futuh, idza jaa nasrullahi wal fath, seorang berduyun-duyun, aku Islam, aku nyumbang. Berpahala sih tetap, tapi tidak sebesar pada waktu di masa-masa perjuangan ini gitu. Maka ketika tahu begitu, Abu Bakar seluruh hartaku kuberikan. Semua pada ngiri, Pak. Para sahabat itu pada ngiri, berjuang berlomba-lomba, semua hartanya diberikan gitu. Nah, itu hebatnya imannya para sahabat as-sabiqunal awwal. Orang-orang generasi awal itu jadi begitu percayanya luar biasa. Zaman sekarang nggak begitu. Karena apa? Mungkin kepercayaan terhadap pengelola zakat masalahnya itu ya. Pengelola zakatnya wallahu alam gitu. Jadi kepercayaannya kurang. Karena banyak kotak amal beredar ternyata untuk kepentingan pribadi gitu. Yang kemarin banyak ditangkap-tangkapin misalnya itu ya. Itu kotak amal liar. Punya anak yatim sekian, nggak taunya nggak ada, cuma fiktif. Akhirnya yang beneran kena imbas juga ya. Amal buat nyicil motor. Insya Allah. Saya bawain kotak amal, Pak. Saya punya anak yatim 70 orang. Ada di Tambun, ada di Cikarang, dan ada di Tambelang. Titip ini ya. Banyak yang begitu, Pak. Ini ide, Pak. Benes, Pak. Ya udahlah, ini namanya juga jihad. Saya mau beneran. Ya Bapak mau terima ya. Sebentar doang, nanti ini di toko, Pak, di toko. Nanti ada orang mungkin lihat bisa masukin gitu. Banyak yang melecehkan, Pak. Gitu. Udah biasa, Pak, banyak gitu. Iya. Karena memang itu. Nah, di zaman dulu nggak begitu. Ya, tidak ada para infiltran kayak begitu, penyelundup ya. Jadi kepercayaannya apalagi kepada Rasulullah langsung. Maka Abu Bakar, saya sedekahkan seluruh hartaku.
Gitu. Rasulullah menjawab, gimana istrimu, gimana keluargamu? Nah, Abu Bakar jawabnya, itu Allah yang tahu. Luar biasa. Tapi kan tetap Rasulullah nggak minta begitu, tidak diterima seluruhnya. Tetap harus ada bagian untuk istri dan anak-anak. Oh, kalau kita boro-boro kasih semuanya, incrit. Ini Pak, rogoh-rogoh, cepet, bukan bagianmu. Cari yang paling kecil, katanya kancing. Wallahu a'lam bishawab. Mari berlomba-lomba menggapai kebaikan, tapi tetap hidup sederhana. Ada lagi Pak? Iya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cerita anekdot. Naik? Cerita anekdot. Anekdot, waduh, iya. Saya kalau bawa istri saya ke mall Pak, sebagai sekitar saya lihat saya dia, saya begitu sampai depan mall, setelah kasir ada cincin, tapi saya gandeng. Karena saya punya harapan dia pasti ngambil cincin nanti. Iya. Begitu keluar Pak, kamu kan segitiga. Lihat wajah saya segitiga. Kenapa masuk ke kasir jumlahnya banyak? Saya termasuk saya sulit tapi masih. Itu bukan anekdot, kenyataan. Iya. Bapak udah protek luar biasa sebetulnya. Nenteng tapi tetap aja ya. Bahkan begitu akhirnya mengkerut jadinya. Ya, namanya suami. Makanya supaya tidak terjadi seperti itu lagi, ketika pergi ke mall atau ke pasar, kita rencanakan dulu. Kita harus membuat program. Nih kita mau ke mall, emang mau beli apa saja? Tuliskan. Right to do to right. Gitu bahasa manajemennya. Ya. Tuliskan apa yang mau dikerjakan, kerjakan apa yang sudah ditulis. Gitu. Ya. Jadi ini mau beli ini ya udah. Sesuai dengan itu. Ini orang yang baik. Dan suami harus bisa menyetir gitu. Walaupun nanti diangkat mukanya segitiga, dibilang alisnya tepung, ya salah gitu ya. Ini tanggung jawab suami. Karena yang akan ditanya nanti adalah suami. Tentang keluarga ini kan suami yang ditanya. Termasuk kalau istrinya boros kemudian dibiarkan oleh suaminya juga dianggap sebagai orang yang tidak bisa mengatur istri. Kan malu ini. Kayaknya bukan anekdot, itu benerannya begitu. Iya. Iya, boleh Pak. Baik. Saya pernah mendengar kajian hubungan antara tapi saya memilihnya yang jika ada orang yang ngamen, itu keseharian selama dan kondisinya orang tersebut masih muda, tapi masih sehat. Itu adanya masih mengatakan bahwa yang kita dengar kajian, jangan dikasih. Dia malas, dia nggak mau bekerja, dan sebagainya. Yang kedua, saya dengar itu, tolonglah jika siapa saja hadir ke rumah kamu beri, kamu kasih, walau berapa saja. Karena dengan alasan apa? Takutnya itu malaikat uji kamu. Itu yang mana Pak Ustaz? Yang pertama, malaikat nggak pernah bawa gitar ya. Aduh. Nggak pernah nyanyi itu ya Pak.
Gitu ya. Soalnya kadang-kadang maksa Pak. Maksa gini. Rasa cinta. Gitu ya. Kita jawab. Nggak ada uang. Pasti ada. Maksa itu. Oke, itu anekdot Pak baru Pak. Iya. Jadi dua pendapat itu harus dikonklusikan, disintesakan. Artinya apa? Di satu sisi tadi suruh jangan kasih. Ustadz yang lain menyebutkan berikanlah siapa saja yang datang. Makanya harus digabungkan karena dua ustadz itu berbicara dengan dua sisi yang berbeda. Gitu. Jadi kalau yang datangnya orang minta-minta itu kita lihat bahwa orang itu memang perlu dikasih, kondisinya fakir, badannya udah lemah, ya. Tapi yang lemah benar-benar ya, bukan, ada juga sih yang ini. Iya berusaha gitu. Gitu. Itu ya. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi. Ya kita kasih sebagai sedekah. Tapi kalau lihat itu anak malas, betul anak pemalas mau nyari uang lebih mudah, gitu. Nggak usah dikasih. Jadi dua-duanya itu betul, tinggal kita simpulkan. Itu, ya Pak. Gitu. Baik, ya tadi hubungannya dengan malaikat ya. Jadi memang kadang-kadang malaikat juga menyamar. Sebelum ngasih istiqoroh dulu. Iya. Orangnya belum mati. Bisa aja ya. Betul ya. Ya, istikharah itu untuk hal-hal yang besar dan pelik. Kalau itu kalau Islam sudah tegak, pasti kemakmuran akan berjalan. Amin. Karena apa? Zakat, infak, sedekahnya itu sudah ada peraturannya dan ada petugasnya, gitu ya, yang mengelola baik ngambilnya maupun menyalurkan. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar sudah akan diurusi secara normal, secara struktural. Jadi sudah adanya. Maka jangan berikan kepada peminta-minta. Karena meminta-minta itu hukumnya makruh. Memberinya juga makruh. Itu kalau Islam sudah tegak, Pak. Karena kalau Islam sudah tegak, itu orang peminta-minta juga nggak perlu, orang miskin juga tidak perlu berkeliling meminta, karena sudah ada bagian-bagiannya, dikirim oleh petugas pemerintah. Gitu. Jadi orang yang keliling minta-minta itu orang yang melawan aturan. Gitu. Sekarang belum. Iya, jadi tadi kalau kelihatan memang miskin benar, kita kasih, kita bantu. Bukan saja karena itu malaikat, ya, tapi memang perlu membantu. Kalau memang orang itu memang betul rezeki. Tapi sekali lagi para pengemis, para pengamen di Jakarta dan sekitarnya itu memang ada koordinatornya, bahkan ya menjadi mata pencaharian profesi. Kadang-kadang tabungannya lebih banyak dari kita. Ada yang punya mobil, masya Allah. Cuma kan susah ya mengidentifikasinya, gitu. Orang pengemis bener apa enggak ya? Orang beriman nggak ada yang ngemis. Tapi kalau Islamnya sudah tegak gitu Pak,
Ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera Islam bisa kuat di Indonesia sehingga kemakmuran bisa menyeluruh di seluruh umat Islam Indonesia khususnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.